Selamat pagi, Jess. Nah, kita membuat satu tambahan ya. Ini part yang kedua yang berhubungan dengan pertanyaan dari Pak siapa itu, Yulianto atau siapa itu. Ya. Saya tadi mengatakan bahwa prinsip utama dalam kesehatan itu bukan OBAT. Prinsip utama dalam kesehatan itu bukan DKTR. Prinsip utama dalam kesehatan itu adalah manajemen diri. Tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, tentang apa yang kamu jalankan dalam kehidupan. Itulah prinsip kesehatan yang utama. Sehingga kalau kamu ngerti ini, kamu betul-betul menjaga langkah-langkahmu untuk kesehatan kamu. Seperti yang saya selalu sampaikan. Dan itu yang saya lakukan sampai 6 tahun terakhir ini hidup saya. Ya, dan saya menikmati hasilnya sangat luar biasa. Yaitu apa? Bangun tidur minum racikan makcin. Jam 11 minum makan telur seperti ini. Sekarang ini jam 11 kurang seperempat. Ya, jam 11 saya makan telur. Makan suplemen yang saya tunjukkan, ini suplemen saya nih. Nih. Ini suplemennya, ini lagi dibuat sama Bu Su saya nih. Ini suplemennya nih. Ada propolis. Nih. Propolis ya. Nih. Ada, ini kalau tidak salah magnesium ini. Kenapa saya minum magnesium? Karena saya kadang-kadang masih mengalami kram ketika tidur. Saya minum magnesium. Saya minum MCT oil. MCT oil. Untuk apa? Untuk usus sama otak. Karena pekerjaannya mikir keras. Saya minum probiotik. Ini probiotik. Ini probiotik, ini probiotik, karena putih semua nih, ya. Kenapa minum probiotik? Ya, karena ini urusannya berhubungan dengan lambung dan usus. Ya, saya butuh mikrobiota mikroba banyak banget. Kemudian ada vitamin D3K2. Ini vitamin D3K2. Banyak banget kan? Saya minum. Kenapa suplemen itu saya pentingkan dalam diri saya? Karena daripada kamu ganjel perutmu, lebih baik kamu menutrisi perutmu. Itu caranya. Ya, kalau kata beliau kan, lemes. Dan perut kempes. Ya, karena nutrisinya tidak disampaikan. Tubuhmu itu makanannya nutrisi, brother. 5 nutrisi yang dibutuhkan tubuhmu. Ini adalah mikronutrisi, yang namanya mineral dan vitamin. Ini adalah makronutrisi yang namanya asam amino, asam lemak, karbohidrat. Yang selama ini orang lakukan dalam tubuhnya adalah nih, ganjil perut, karbo. Melek moto, melek cangkem yang diasupkan karbo. Mereka menyebutnya ganjil perut biar tidak kelaparan. Itu kebodohan. Itu kebodohan. Itu kebodohan. Karena ujungnya kamu akan kena degeneratif. Selmu gagal meregenerasi. Ujungnya kamu akan mengarah kepada komplikasi. Karena penyakit yang disebabkan oleh karena sel-selmu gagal terregenerasi. Sedangkan kebutuhan tubuh itu adalah mineral, vitamin, asam lemak, asam amino yang tujuannya untuk meregenerasi sel. Karbo itu untuk energi. Karbo itu untuk kamu bergerak. Tapi yang paling banyak kamu makan itu, dan kamu mager, tidak bergerak. Lah bagaimana kamu bisa sehat? Tidak bisa. 4 kamu abaikan, 1 kamu kejar terus sampai ke ujung bumi. Ya kamu pergi keluyuran itu kan yang kamu cari kuliner. Nah itu yang membunuhmu itu. Saya tidak pernah itu ikut-ikutan kuliner itu. Dan saya tidak tertarik dengan viralnya makanan. Saya tidak tertarik. Karena rata-rata yang viral makanan itu bukan makanan saya. Dan bukan makananmu juga. Bukan makanan tubuhmu juga gitu. Ini malah kamu abaikan yang tadi saya makan. Superfoodnya. Kebutuhan akan sel tubuh untuk bertumbuh. Liposomal, oh iya liposomal glutathione. Ini nih, liposomal glutathione tadi yang salah satunya. Itu, Jess. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, royal jelly, propolis. 2 lagi magnesium sama kalsium itu kalau dibutuhkan. Kalau enggak perlu.
Karena kamu kena vitamin D3, K2 aja kan kalsiumnya udah ada. Kamu makan daging, kamu makan ikan, kamu makan seafood, kalsiumnya kan udah banyak. Gitu. Ya. Dan ini penting banget saya katakan ke siapa itu, Pak Yanto itu ya. 4 jam setelah kamu makan, lambungmu kosong. Semua makanan yang udah dicerna di lambung, diolah di lambung, dinetralkan semua racun, bakteri, virusnya di lambung karena asam lambung ya, semua digiring ke usus. Disitulah muncul pencernaan. Mas dari usus besar ke usus kecil diserap sama tubuh. Yang menyerap apa? Yang menyerap darah. Diserap oleh darah, diserap oleh tubuhmu. Dialirkan ke seluruh tubuh, kebutuhan sel dicukupi. Yang lemak dikirim ke otak, yang lemak dikirim ke empedu, ya, yang kalori dikirim ke otak, otak enggak mau karena udah ada lemak, dikirim ke empedu, empedu enggak mau, akhirnya otot enggak mau, akhirnya ngendep tuh di tubuhmu. Jadi cadangan energi, jadi lemak di tubuh, endut itu yang membuat. Karena apa? Yang paling banyak di dalam perut adalah gituan. Nasi, gula, tepung, gorengan, jajanan, cemilan, cepuluh, kue, roti, semua mimian itu. Itu yang paling banyak itu. Sehingga ampasnya dibuang. Kalau kamu makan telur, ikan, daging, seafood kan tidak ada ampas. Karena apa? Semuanya dicerna. Semuanya diserap. Makanya orang yang makan kayak saya, seminggu paling 2 kali buang air besar. BAB. Kenapa ya? Karena tidak ada yang dibuang. Nggak ada ampasnya. Gitu. Ya. Nah, 4 jam setelah itu, lambung akan kosong. Ketika lambung kosong, hanya ada asam lambung. Ingat, kalau pagi minus, kalau siang plus, kalau malam menuju ke minus lagi. Itu siklus. Setelah masuk 8 jam, ya 4 jam selesai diolah, kalau makananmu tepung, makananmu gula, kamu 2 jam kemudian lapar lagi. Nah, makan lagi. Nah, itu yang membuat penyakit. Ya, 4 jam. Terus kemudian sampai 4 jam itu kamu minum. Nah, dinding lambungmu lembab. Kamu bisa melanjutkan sampai 8 jam tidak makan. Kalau makananmu benar. 8 jam tidak makan. Ini yang terjadi ketika 8 jam tidak makan. Apa itu? Insulinnya, gula darahnya semakin menurun. Karena gula darah semakin menurun, maka glikogen, simpanan glikogen yang ada di lemakmu itu, yang di cadangan-cadangan itu, dijadikan sumber energi oleh tubuhmu. Jadi kamu masih bisa berjalan, kamu masih bisa berolahraga. Makanya saya bilang nge-gym, olahraga yang baik jangan didahului dengan makan. Supaya apa? Supaya dia mengambil energi dari cadangan energi di tubuhmu. Kan itu yang suka saya katakan. Ya, karena setelah 8 jam itu kamu menurun itu. Gula darahnya menurun. Kemudian setelah 12 jam, nah ini dia yang sangat luar biasa. Kalau kamu bisa tidak makan 12 jam, minum harus supaya dinding lambungmu tetap basah, wet ya. Setelah 12 jam, maka terjadilah pembakaran cadangan lemak, cadangan energi di dalam tubuh. Sehingga insulinnya turun. Kenapa insulin turun? Karena kamu tidak mbadok, kamu tidak makan lagi. Insulinnya menurun. Ketika insulinnya menurun, tubuh masuk dalam fase seluruh cadangan energimu dimanfaatkan oleh tubuhmu sendiri. Sehingga itu disebut dalam bahasa ilmiahnya disebut ketosis atau ketofestasis, yaitu pembakaran lemak tubuh melalui sistem tubuh sendiri. Nah, kalau kamu masuk ke 16 jam, nah ini terjadi yang namanya tubuh menghancurkan sel-sel yang rusak dan dimakan. Artinya sel makan sel. Atau kerusakan dalam tubuh didaur ulang. Karena asam amino terbaik adalah sel tubuhmu sendiri. Nah, tapi kalau sel tubuhmu asupannya gula, ya dia menjadi bakal kanker, dia menjadi bakal metabolik. Dan itu sangat berbahaya sekali. Makanya dia bisa menghabiskan dana terbesar dalam kehidupan kamu. Nah, kalau sampai 24 jam tidak makan kayak saya, 24 jam tidak makan, wah itu terjadi regenerasi sel besar-besaran. Tubuhmu akan sehat dengan sendirinya. Tapi kamu tidak akan kuat kalau kamu tidak akan kuat tidak makan 24 jam kalau tubuhmu tidak ternutrisi. Makanya supaya ternutrisi, kamu harus makanannya ya model-model begini nih. Ya, daging, seafood, ikan. Dan yang terbaik adalah supplementation. Minum suplemen. 8 suplemen yang saya sebutkan di awal, bisa kamu minum satu-satu kok, tidak ada masalah. Bisa minum dua-dua, pasangan dua-dua, atau pasangan tiga-tiga. Sesuaikan aja dengan budgetmu, tidak ada masalah.
Inilah kekuatan kalau sampai kamu tidak makan sampai 24 jam. Hasilnya